Shalom alaihim bisem Yesua HaMasiah. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini, sebaiknya Alkitab Ibrani yang beredar dibakar saja. Bapak Ibu Saudara, Alkitab bahasa Ibrani yang dipegang oleh para pendeta, dipegang oleh para romo-romo dan dipegang oleh para mu'alaf, lalu dijadikan dasar pengajaran. Kita harus kembali kepada bahasa asli, Alkitab bahasa asli, Ibrani dan Yunani. Sebaiknya dibakar saja, Pak. Itu Alkitab Ibrani palsu, ya Pak. Terutama yang Ibrani ya. Kalau yang Yunani itu sebenarnya hanya masalah bahasa saja. Tapi kalau Ibrani itu diselewengkan, Pak. Kalau Yunani itu hanya masalah bahasa, ya. Ya, bahasanya bahasa Yunani. Kan Perjanjian Baru lebih banyak pakai bahasa Yunani. Walaupun sebenarnya ada bahasa Aramaik juga, ada bahasa Ibrani juga, ya. Saya lebih concern kepada Alkitab yang memakai bahasa Ibrani, terutama Perjanjian Lama, ya. Sebaiknya dibakar, ya. Ini sama persis dengan era modern masih percaya pada dukun, ya. Ya, di era sudah modern begini, Pak, ya. Mana ada orang sakit stroke dielus-elus sembuh, mana ada, Pak. Ya, kecuali Anda sedang dihipnotis, ya. Mana ada, Pak, orang gula darah tinggi cuman disembur pakai air lalu Anda sembuh. Ini udah era modern kayak begini, ya. Ya, orang-orang yang masih memakai sihir di dalam pengobatan, ya. Di negara di zaman yang sudah modern kok masih saja, ya. Seperti itu. Ini sama persis dengan Alkitab bahasa Ibrani yang ditenteng-tenteng oleh para mukalab, terutama, ya. Mukalabnya ada berapa orang yang suka nenteng-nenteng itu? Setidak-tidaknya 3 orang, ya. Orangnya itu saja, yang satu pakai topi, yang satu lagi cengenges itu, ya. Satu lagi pakai kopiah. Itu 3 mualaf itu yang kemana-mana nenteng-nenteng Alkitab Ibrani. Dibakar saja, Pak, ya. Orang-orang dari Nasrani, dari Tritunggal yang suka nenteng-nenteng Alkitab yang katanya Ibrani itu, ya. Ada perempuan satu udah tua itu, ya. Kemudian ada romo yang jenggotan itu, ya, yang dagu bewok itu. Kemudian juga ada yang ngaku orang ortodok yang jago sejarah itu, ya. Itu tiap hari nenteng-nenteng Alkitab Ibrani. Dibakar saja, Pak. Itu cuman bikin gaduh, itu bikin penyesatan sudah 2000 tahun. Berkali-kali saya sampaikan Kejadian 1 ayat 1, ya. Beresit bara Elohim. Itu ayat pertama dari Alkitabmu saja sudah salah, ya. Elohim adalah jamak, ya. Mestinya yang benar Beresit bara Elah, ya. Beresit bara Elah. Makanya dari ayat pertama saja sudah salah, ya. Elah, Allah yang tunggal, kamu ganti Elohim. Di dalam bahasa Ibrani yang asli yang ada di United Bible Society tidak ada itu Elohim. Adonai juga tidak ada. Sema Israel, ya. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 juga kamu ganti. Sema Israel Yahweh Elahinu, kamu ganti Sema Israel Adonai Elohiminu. Yahweh kamu ganti Adonai. Sebaiknya dibakar saja, Pak, karena ini dari sumber kegaduhan, ya. Mukalab yang suka sok ikut-ikutan pegang-pegang Ibrani, bakar, Pak. Ya, dibakar aja itu Alkitabnya, ya. Itu Alkitab produk dari Yahudi palsu, itu bukan dari Alkitab Perjanjian Lama. Itu Talmud namanya, Pak, ya.
sama dengan orang Indonesia ya, orang Indonesia yang suka banget gaduh gitu. Gaduh gitu. Memang tujuannya untuk gaduh, Pak. Ya. Seperti itu, ya. Itu identik dengan di zaman modern gini masih ada orang yang percaya perempuan muter-muter katanya bisa ngobatin segala penyakit gitu. Udah gitu didukung lagi oleh aparat-aparat gitu. Pak, kita ada BPJS, kita ada klinik, ada rumah sakit. Kalau patah tulang berobat, Pak. Kalau tekanan darah tinggi, kalau stroke berobat, Pak. Jadi kalau stroke ditepuk bisa jalan, bisa joget-joget, itu dijamin dihipnotis. Namanya hipnotis, mesmerism, ya. Ya. Di Alkitab sudah ada kisah 8 ayat 9 sampai 12 itu rajanya sihir. Namanya Simon. Ya, ayo ya, di negara yang di zaman modern ini ya makanya BPJS digratisin aja, Pak, ya. BPJS itu mestinya gratis, nggak usah pakai iuran, ya. Jadi hal-hal seperti itu ya memalukan di era zaman modern, ya. Ada perempuan muter-muter gitu, muter-muter gitu, sihir lalu nepuk-nepuk orang stroke, lalu stroke-nya joget-joget. Itu namanya hipnotis. Tapi kok ya masih aja ada orang yang mau percaya kayak begitu ya di zaman modern ini ya. Kalau patah tulang ya ke rumah sakit saja. Kalau stroke diobati dengan terapi atau termasuk terapi akupuntur ya. Ya. Kalau gula darah tinggi, kalau hernia ya. Kalau hernia berobat sama saya boleh gratis ya di tempat kami ya. Kalau itu gratis beneran itu. Ya seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Sama Saudara ya. Tujuannya memang bikin gaduh doang ya. Dari zaman dulu sudah ada namanya tukang sihir, itu dari zaman dulu sudah ada. Alkitab sok Ibrani juga seperti itu. Orang-orang yang kemana-kemana menenteng-nenteng Ibrani, tujuannya apa? Gaduh doang. Paham juga enggak? Ya. Tak kasih tahu ya, kalian yang suka megang Alkitab Ibrani, sebaiknya dibakar, Pak, Alkitab itu. Itu Alkitab palsu, Pak. Ya. Kejadian 1 ayat 1 yang kalian bangga-banggakan, Beresit bara Elohim, tak kasih tahu, itu palsu. Yang benar Beresit bara Elah. Kalau Elah itu tunggal, kalau Elohim itu jamak. Jadi menurut Alkitab itu yang seharusnya kalian bakar saja itu ya, pada mulanya para Allah ya, bukan Allah tapi para Allah karena jamak ya. Edha samayim gitu, Ve'ed Edha Eretz gitu. Pada mulanya para Allah. Kan kamu pakai Elohim, para Allah menciptakan ya. Eta semayim itu sebenarnya juga jamak, ya itu sih nggak salah sih, karena langit itu tidak hanya satu lapis tapi 3 lapis, maka disebut semayim gitu ya. Terus Ve'ed itu wa dan Edha Eretz ya, menciptakan bumi ya seperti itu ya. Jadi sebaiknya dibakar saja ya. Terutama juga para mukalaf tujuannya memang pengen bikin gaduh. Ada 3 mukalaf yang sekarang ini masih pegang-pegang tentang-tenteng Alkitab Ibrani. Yang satu suka pakai topi melulu, pakai jaket melulu, satu lagi cengenges, satu lagi pakai kupluk itu ya, yang ngaku sebagai kristolog, kemana-mana tentang-tenteng Alkitab Ibrani ya. Sebaiknya dibakar saja, tak lebih dari untuk bikin gaduh ya, cuman seperti itu ya. Pakailah, kalau mau pakai yang asli memang tidak dikeluarkan sih dari United Bible Society ya. United Bible Society sebagai pemilik Alkitab yang asli ya, yang tidak ada kata Elohim di situ, tidak ada kata Adonai di situ
Ya, yang Anda tentang-tenteng itu ada kata Elohim, ada kata Adonai. Ya. Seperti itu ya. United Bible Society mengeluarkan dalam bahasa Inggris, lalu disadur diterjemahkan ke 240 negara kurang lebih sekarang ini. Makanya Alkitab yang asli yang ada di 240 negara ya, di situ tidak ada kata Elohim, tidak ada kata Adonai. Ya. Di situ yang jadi Allah itu Yesus, jelas disebut sebagai Yeshua. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya menyarankan Alkitab berbahasa Ibrani yang beredar sebaiknya dibakar saja. Ya, itu juga sama pesan saya untuk zaman modern ini, jangan percaya sihir, jangan percaya dukun ya. Kalau sakit berobat ke dokter. Kalau BPJS-nya tidak berfungsi ya minta mohon keringanan supaya tidak usah bayar ya. Sudah ada sarana namanya BPJS ya. Kalau yang pengen berobat gratis ya, terutama untuk hernia ya, sekarang ini kita hernia dan bibir sumbing, hubungi saya, yayasan kami betul-betul gratis ya. Ini nggak pakai sihir, kalau ini pakai dokter spesialis bedah ya. Ada yang hernia dan ada yang punya putra putri yang masih kecil yang bibir sumbing ya. Dua itu kami melakukan pengobatan gratis. Ini nggak pakai tepuk-tepuk, ini betul-betul pakai dokter spesialis ya, seperti itu ya. Very clear. Jadi di era modern jangan percaya sihir, terutama juga para aparat ya, para ASN ya, jangan mensponsori pengobatan kok. Di era modern kok pengobatan tepuk-tepuk, joget-joget gitu ya. Ayo ya, kita mesti think smart. Demikian pula kepada para mukalaf yang setiap hari nentang-nenteng Alkitab Ibrani, tujuannya untuk bikin gaduh ya toh. Dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi pikirannya gimana menjatuhkan orang Kristen, menjelek-jelekan Alkitab ya. Ya, yang satu suka pakai topi melulu, pakai jaket melulu, yang satu lagi cengenges sana sini, yang satu lagi pakai kupluk ya, selalu mengatakan bahwa ini saya ahli Alkitab Ibrani gitu. Ya, kemudian para apologeter ya, apologeter abal-abal kemana-mana tentang-tenteng Ibrani itu ada perempuan ngaku pendeta, perempuan nenek-nenek ya toh. Ya, seperti lalu yang katanya ahli sejarah itu ya, kemana-mana ngomong sejarah melulu, tentang-tenteng Alkitab Ibrani. Kemudian ada Romo Dagu Bewok itu ya, kemana-mana juga. Saya sarankan ya, itu Alkitab Ibranimu yang beredar itu bakar saja. Itu bukan Alkitab Ibrani yang asli. Itu KW, produk dari Yahudi palsu. Ya, di situ dirubah-rubah ya, Elah diganti Elohim, Yahweh diganti Adonai. Jadi dari sejak awal Allahmu sudah plural, sudah jamak. Makanya kalau awalnya saja sudah salah, nular nanti kemana-mana, hanya bikin gaduh doang. Jadi Alkitab Ibrani yang beredar di para pendeta, para romo dan para mukalaf, diapain Pak Tede? Dibakar saja. Haleluya, amin.